mereka ngobrol tentang itu terus sampai ke kita, tapi kitanya ada di situ, dia nggak tahu gitu. Kalau yang punya tuh kau yang punya sarkas gitu ya. Iya gitu. Karena kan secara tampang kan Nggak meyakinkan ya. nggak meyakinkan kan, lebih ke ini sih ormas. Ini serius lah Ci. Ini konten edukasi Ci. Teman-teman yang mau apa? Ini edukasi boy, gue kira Sobat mesra yang mau bikin clothing nanti nonton kau. betul. Itulah. Motornya Yamaha, bajunya Electrical Panda, topinya sarkas. Gila. Kalau di Electrica Panda sendiri bahkan itu di edisi pertamanya itu kita langsung reject 24 piece bang. Reject 24 piece. Reject, ya, maksudnya 24. salah cetak gitu. Itu cobaan pertama lah, masih edisi pertama udah langsung kena cobaan gitu. Halo Sobat Mesra, kembali lagi bersama kami di channel Yamaha Mesra. Nah, seperti biasa kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita. Dan ini sudah ada di part kedua video ini, dan part pertamanya kemarin sudah tayang di hari Sabtu. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Medan Clothing Syndicate. Tapi bincang-bincang kali ini itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kita yang ada di Instagram Yamaha Mesra. Oke, jadi Sobat Mesra, ini kita bacakan pertanyaannya. Pertama, dari feedback batubara _ dia nanya begini, lagi tips dong abang-abang ganteng. Ganteng. Jelas lah. Jelas lah. Ini cewek lo yang bilang nih. Enggak, Tapi enggak. feedback dong. Feedback enggak enak perasaanku. Enggak, ini cewek kok. Iya. Gimana caranya untuk memulai bisnis clothing di Medan? Di Medan. Di Medan. Berarti beda nih. Kalau Dari- di Padang beda nih. Rizky dari Harus yang di Medan ya. Harus yang di Medan nih. Harus di Medan dulu. Harus. Ya harus domisili Medan sih kalau memang harus cara Iya juga memulai di Medan. sih. Karena kan kalau dia di Simalungun payah harus ke Medan dulu. Payah. Kan? COD payah. Idenya payah. Kalau caranya sih apalagi dengan segala kemudahan sekarang sih lebih gampang kalau aku melihatnya. Yang penting kita tahu konsep apa yang mau kita usung. Abis itu marketnya juga kita harus jelas. Abis itu sih ya langsung action aja sih kalau aku ngelihatnya. Nggak usah terlalu banyak mikirin ini itu gitu. Langsung action ya. Langsung Ya, action sih. Dengan konsep yang matang juga pastinya ya. Iya. Ada duit pokoknya itu aja. Ada duit, ya konsep yang matang dengan duit juga kan Iya. pastinya. Gitu. Kalau dari Doci sendiri bagaimana? Ya itu tadi Bang. Sama ya? Jangan Ya udahlah. gitu Ikut aja lah ya. Harus mendidik ya. Iya harus mendidik. Harus mengedukasi dong. Oh iya. Gitu. Yang pertama udah pasti ini sih Bang. Maksudnya interest dulu. Aku nggak cerita paham tapi interest. Paling nggak dia Tertarik tertarik. dengan Udah itu dunianya aja. gitu. Kalau udah tertarik pasti belajar kan. Udah itu aja. Kita sebagai pengusaha yang tertarik dengan brand kita atau orang yang Kita buat tertarik? Maksudnya kita tertarik sama Dengan clothingan. dunia usaha Dengan clothing dunia itu usaha sendiri. clothingan. Kalau udah tertarik sebenarnya udah. Pasti kita nguliknya lebih dalam dalam. lagi gitu. Itu aja. Bener sih. Oke, di pertanyaan berikutnya ini sepertinya orang tidak asing bagi kita. Ya, Oh, iya. namanya adalah Fahri Jaulia ya gitu. Kayak kenal. Kayak kenal gitu. Saya juga kenal sih ini orangnya. Di sini orang ini Bang. Di mana ya? Iya, dikit-dikit Itu situ. tuh orang itu. Iya, dikit-dikit situ. Mau nanya lah Bang Kindut dan Bang Doci Sarkas, di tahun berapa baru merasa sukses juga brandku ini? Waduh. Tolak ukur suksesnya apa dulu nih bang? Iya, betul. Betul sih. Tolak ukur Pernah suksesnya. masuk Ramayana Fair? Ya Bisa. maksudnya sukses itu ya menurut versi masing-masing sih. Versi masing-masing. Ah, Kalau dari Electrica Panda sendiri sih aku di tahun berapa ya? Pertama kali ikut event nasional tuh aku rasa udah lumayan oke sih kalau aku ngelihatnya. Mungkin di tahun 2016 aku bang. Sebelumnya itu kan udah banyak yang tahu tapi mungkin skalanya masih lebih kecil. 2016 akhir cobain berani untuk ikut event nasional dan responnya bagus. Jadi aku ngelihat di tahun itu sih aku ngerasa lebih banyak orang yang tahu Electrica Panda. Electrical Panda mulainya tahun berapa? 2013. 2013. Iya. Oh, 3 tahun. Sambil kuliah tuh berarti. Sambil kuliah kemarin. Sambil jualan juga lah. Jualan apa? Jualan baju. Oh, jualan baju. Sama di Maksudnya ada jualan lain gitu ya. Nah, kalau dari Doci sendiri? Kalau nggak ada sih Bang, maksudnya belum ngerasa itu, tapi ya paling nggak sebenarnya lebih bisa senyumnya waktu orang udah tahu dan tanpa kenal kita gitu. Maksudnya kadang-kadang kan sering juga ngejadi mereka ngobrol tentang itu terus
sampai ke kita tapi kitanya ada di situ, dia nggak tahu gitu. Kalau yang punya tuh kau yang punya sarkas gitu ya. Iya gitu-gitu. Karena kan itu kenapa secara ya? tampang kan Oh iya. Kau meyakinkan ya. nggak meyakinkan kan. Lebih ke ini sih ormas. Ya, tetap humble lah ya. Pemuda sarkas Indonesia ya. Oke. Ikatan pemuda sarkas. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Fakris Agung. Kenal nggak? Nggak kenal. Fahri Oke. Jagung mungkin. Dia nanya gini, ini agak panjang ya pertanyaannya ya. Permisi abang-abang ganteng, kenapa semua bilang abang-abang ganteng? Laki-laki kan? Laki-laki. Cek aja dulu. Memang Oke, nanti kita talking lagi, oke? Itu pasar kita Bang. yang mapan ya. Permisi abang-abang ganteng, mau nitip pertanyaan. Apa sih formulanya supaya bisa tetap survive dan long term di dunia perclothingan? Waduh. Itu yang pertama. Ada yang kedua. Kalau untuk mau mulai bikin bisnis clothing, ada saran nggak baiknya nyiapin modal berapa? Terus berapa banyak bahan yang dipakai dan perintilan-perintilannya apa aja? Ini agak panjang ya. Siapa yang jawabnya sih? Agak panjang bentar nih. Ada lagi. Oh, Ada lagi nomor 3. Yang terakhir nih. Kapan waktu yang pas untuk launching produk yang baru mulai? Terima kasih abang-abang. Lupa gue dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama kita bahas dulu ya. Simpel aja Bang. Ya, simpel Oke, aja. satu Enggak. dulu. Tuh, satu. Apa sih formulanya supaya bisa tetap survive dan long term di dunia perclothingan? Apa ya? Siapa yang jawab? Aku. Biar kelihatan intelek aku aja ya. Iya. Iya. Kalau nanti yang kira-kira pertanyaan memecah belah, Iya. jawab. Kalau aku ngelihatnya sih kalau untuk supaya long term gitu ya, maksudnya jangka panjang gitu ya. Yang penting sih konsistensi, udah pasti kalau itu. Makanya tadi kayak Luci bilang juga, kalau kita memang udah cinta sama dunianya, pasti apapun yang terjadi kita tetap suka gitu ngerjainnya gitu sih kalau aku, kalau dari aku sendiri pribadi gitu. Konsistensi, udah gitu, karena kan tren itu jahat ya sebenarnya. Jadi ketika tren itu berubah, kita harus pandai ngebawa diri sih dari artian kita owner clothing gitu kan. Kita harus tahu juga membaca trennya yang lagi tren apa gitu. Jadi kita sendiri harus jeli dengan selera pasar gitu, apa yang bisa kita implementasikan ke brand kita gitu sih. Aku juga ditanya. Oh, masih mau tanya juga? Nah, udah sama tadi. Udah sama. Eksistensi sih. Kalau udah suka pasti Kalau tren itu buat sendiri atau mengikutin? Tergantung brandnya sih. tergantung kepala orangnya. Tergantung Bang. kepala orangnya Iya. ya. Oke. Kepala. Pertanyaan kedua ya. Kalau untuk yang mau mulai bikin bisnis clothing, ada saran nggak baiknya nyiapin modal berapa? Waduh. Terus bikin berapa banyak? Waduh. Bahan yang dipakai dan perintilannya apa aja? Banyak nih. yang orang pabrik. Modalnya relatif. Ada yang pernah dengan modal 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bahkan gak ada modal ya. Bahkan ada yang nggak ada modal nipuin kawannya. Ada. Enggak lah, kan bisa open pre-order. Oh iya. Oh, Iya kayak gitu Bang. Ada beberapa ini juga ada beberapa uang yang harus dikeluarin. Misalkan ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, kan tergantung. Nah, makanya aku bilang tadi harus tertarik dulu. Karena kalau udah tertarik misalnya 1 juta pun sebenarnya pasti bisa diputar. Oh, bisa diputar ya. Kalau perintilannya apa aja ya stiker gitu-gitu lah. Untuk media promosinya Itu media juga promosi juga ya. ya. Hang tag, Oke. packaging gitu-gitu sih. Iya. Yang ketiga, kapan launching produk yang pas? Kapan waktu yang pas buat launching produk baru? Mau mulai. Malam Jumat sih Bang jam 2. Sambil Sebelum malam. sambil mandi kembang. Iya. Ini serius tuh Ci. Ini konten edukasi Ci. Teman-teman yang mau apa? Ini edukasi boy. Gua Hah? kira Sobat mesra yang mau bikin clothing nanti nonton Iya, kau. mana tahu gitu loh. betul. Ih. Jumat. Aku Jumat. mau bilang Jumat tadi. Tapi enggak Jumat di awal bulan. Tapi sebenarnya memang iya. Spesifik ya. Karena Elektrika Panda seringnya rilis hari Jumat sih. Oh begitu. Iya, Oh, Bang. Serius. ada mitos atau apa? Bukan sih kalau aku ngeliatnya karena timingnya tuh deket ke weekend. Oh, Deket ke weekend orang itu weekend. lebih suka banyak waktu luang Belanja. untuk belanja. Jumat awal bulan. Udah gitu aja. Jumat awal bulan. Pagi, Itu terlalu siang, spesifik. malam. Oh iya. Tapi kalau aku ngeliatnya sih timingnya yang paling di high season bang, seperti kayak di Lebaran Oh iya. atau di akhir tahun gitu sih biasanya yang emang orang belanja lebih banyak orang belanja untuk kebutuhan baju atau yang Baju. lain-lain gitu. Oh gitu. Ya, itu dia
Udah terjawab semua ya. Apa tadi namanya? Formulanya ya. Perintilan-perintilannya, biayanya, dan sampai kapan jadwal launchingnya juga dijelaskan sama mereka. Betul Jumat sekali pertama. mereka menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan khusus buat Doci dari Ananda Dimas. Wih. S-nya 3. Ya. Tiga S-nya 3 bang bilang ya. Iya. Dimas. Iya, ya gitu. Keluh kesah sarkas selama ini, Bang Doci. Oh nggak ada lah bang. Nggak ada. Nggak ada. Wih. Mulus-mulus aja gitu ya. Enggak juga loh bang. Keluh kesah. Kalau keluh bosan kalau dituangkan 3 hari nih bang. Bisa nih sampai memang 7 bisa. Bisa sampai Bentar, 27. tanya dulu. Rizky sanggup edit 3 hari? Bisa Bang. Apa sanggup ya? Iya, disiapin makan enggak, Bang? Bisa. Ya apa ya, banyak juga bang. Banyak lah. Banyak. Salah satunya itu gini, karena Sarkas sendiri ngambil pas market yang lebih berbeda dengan cara branding yang berbeda. Itu tadi, jadi mereka tuh emang tersaring, tapi kadang-kadang jadi terlalu segmented gitu bang. Maksudnya orang-orang di luar itu kurang mau make itu aja. Emang sarkas itu segmented ya? Segmented lah bisa. Segmented itu kemana? Segmentednya itu pokoknya narasi-narasi sarkas tuh nyeleneh gitu. Karena kan nggak semua orang sih bang bisa ketangkep. Sesuai namanya lah. Sesuai namanya Iya. sarkas ya. Oke. Tiba-tiba ada bajunya foto Presiden Amerika, kan nggak semua orang mau pakai. Tapi emang bener, Sarkas ada bajunya yang gambar Presiden Amerika. Presiden keberapa? Presiden yang sekarang. Oh, itu ya. Tapi kan Ya, emang jangan nggak sebut semua orang namanya. mau ini, Oh, iya. nggak mau pakai gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi keren sih, aku cinta Sarkas. Aku cinta Yamaha gitu dong. Oh iya, Iya. Yamaha. Oh, Yamaha nomor 1 bang. Oh iya, Iya. nomor 1. Yamaha tuh nomor 1. paling terdepan. Itulah. Motornya Yamaha, bajunya Electrical Panda, topinya sarkas. Gila. Mantap. Keretaku pertama kali Pega kan. Pega Air Neo. Yamaha dong. Kau kira? Oke, pertanyaan berikutnya dari Doli Evriando. Ini pertanyaan panjang juga ya, tolong disimak. Waduh. Permisi abang-abang famous, curhat dong. Dia ada 3 pertanyaan ya. Kayaknya Membandingkan banyak namanya orang yang pengen ganteng famous kayak kesan Iya, ya, sebenarnya beban kayak gitu ya. Beban. Apalagi kita udah beristri kan. Oh kamu udah beristri, nanti aku dicap pula. Oke, ini dia ada 3 pertanyaan. Berarti banyak anak-anak Medan yang pengen buka usaha clothingan nih kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, Kita tunggu juga sih sebenarnya. Ya, kasih lebih tips rame. biar ada saingan. biar saingan harus jatuhkan ya kan. Yang pertama, kasih tips and trick buat menciptakan pasar sendiri terhadap produk kita. Siapa? Aku. Oh iya sih. Konsisten dalam menyampaikan apapun. Misalnya gini, kalau mau jadi brand yang rapi sekalian, dari semuanya rapi. Tapi kalau mau jadi brand yang dengan narasi nyeleneh, walaupun kita rapi, orang tahu bahwa kita nyeleneh. Oh, gitu. Kan brand ini tergantung kan. Itu pasarnya ya. Oke, Ya. untuk pertanyaan berikutnya, gimana sih Lika-Liko membuat sebuah brand clothing yang memulai dari nol? Mbak Rizky jawab. Ya kalau yang kayak aku alami dulu kan Bang. Kalau di tahun 2013 itu informasi masih serba terbatas gitu ya kan. Kita belum tahu itu di mana tempat produksi yang bagus gitu-gitunya, bahannya apa aja, sablonannya apa aja itu. Jadi kita kulik emang dari nol. Kalau sekarang ini kan kayaknya apalagi kita udah ada komunitas, udah ada teman-teman yang udah mulai duluan, kita lebih gampang untuk tanya-tanya gitu. Kalau aku di tahun 2013 tuh selain dana tentunya yang terbatas, yang lainnya itu adalah kita ngulik sendiri nih tempat produksi mana yang emang bagus gitu. Kalau di Elektrika Panda sendiri bahkan itu di edisi pertamanya itu kita langsung reject 24 piece Bang. Rujuk 24 piece. Reject, ya, maksudnya 24. salah cetak gitu. Itu cobaan pertama lah, masih edisi pertama udah langsung kena cobaan gitu. Tapi ya namanya kita emang suka dunianya gitu dan emang kita mau panjang di bisnis ini ya emang nggak kapok gitu, cari yang lain gitu. Baru dapat formula yang pas untuk produksiannya gitu sih. Secara garis besar jangan pantang menyerah. Iya sih, udah pasti. Mendidik sekali. Oke, masih ada loh pertanyaan ketiga. Apa resiko terbesar dari sebuah brand clothing yang membuat kerugian? Terus akhirnya dia mengucapkan sekian dan terima kasih. Admin Resiko dan terbesar. abang famous. Resiko terbesarnya apa sih? Kecil. Maksudnya Resiko yang terbesar menyebabkan paling kerugian.
Bangkrut lah. Bangkrut, banyak utang, Iya. kena kasus perdata, Kena kasus perdata lebih sering. mantap, Plagiat ya. jual-jual aset, Aset. Gitu. keluar penjara jadi motivator. Iya. Kok bilangin? Bisa juga ini jalurnya ya. Oke. Ya, itulah dia. Makasih buat Doli Friando pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu ada dari Ditra Harahap. Assalamualaikum para kawan-kawan. Mau nanya nih, Bang Kindut. Oke, Rizky nih ya. Gimana sih menentukan bahan untuk clothingan kita di awal? Aku yang jawab. Rizky. Oh iya, Rizky. Rizky ya. Rizky. Oh, kok nggak Rizky? Bukan. Kalau untuk menentuin bahan sih tergantung kita sih. Hmm? Sukanya di mana gitu kan. Kayak di Electrica Pan sendiri ya sebenarnya bahan yang emang umum dipakai di clothing brand di Indonesia gitu. Ya kalau untuk bahan sendiri kan banyak itu, ada Cotton Supima, ada Combat, ada Cardet, apa segala macam ya Ci ya. Apalagi tambahin Ci? Bahan apa lagi yang lain? Kartun Uganda. Cotton Uganda ada juga. Cotton ganda. Gak ada. Aku hampir percaya. Aduh, mati. Itu nggak ada. Cuman ya itu tadi tergantung, kayak di Cotton Combat sendiri juga masih banyak jenisnya gitu. Ada yang reaktif, ada yang 20S, 30S, 40S segala macam. Tapi kalau di Electrica Pan sendiri sekarang kita pakainya yang 24S. 24S. Dan itu rekomendasi kali ya? Iya. Rekomendasi kali. Itu dia sobat masyarakat. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan terakhir nih. Dari pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ada 4. Wih. Tambah satu lagi Pancasila. Oke. 5 ya. Nah, Mika terakhir ya. Iya, Nah, siap. Penutup ini. Siap. Paling gong gitu ya. Tapi pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan tadi. Jadi Ini dari Sulaiman Jadi klik aja underscore detik sekian gitu. Nurdi. Iya, di situ sekian. mundur aja, mundur aja. gitu. Sulaiman mundur aja. Jangan takut kuotamu habis. Mau itu pertanyaan nih buat Masnya. Bagaimana kita menetapkan market kita jika ingin memulai bisnis clothing? Udah tadi jawab sama Doci ya tadi ya. Oke, bagaimana kita dan cara untuk membangun brand yang baik? Itu tadi belum ada yang jawab. Kalau untuk bangun brand yang baik itu yang penting stepnya sih kalau aku ngelihatnya, kayak stepnya tuh jangan sampai berubah. Karena artiannya gini, kalau kita mau bikin brand itu bukan kita punya duit tapi bikin brand, tapi kita mikirkan dulu brand yang mau dibuat tuh kayak gimana gitu. Jadi kita bukan cuma punya duit nih, kita hire orang desainer grafis, habis itu kita bawa cetak, tapi setelah produknya jadi kita nggak tahu mau jual di mana gitu kan. Jadi seharusnya tuh stepnya diganti gitu. Kita harus tahu dulu nih, aku nih punya market yang bagus nih gitu. Aku punya market yang bagus, habis itu aku bikin desain yang market nih cocok. Habis itu baru aku produksi. Jadi ketika produk itu jadi, kita tahu mau jual di mana gitu. Karena banyak teman-teman yang lain juga, mereka kebingungan ketika mereka udah siap produksi, ini aku jualan tapi kok belum ada laku. Karena mereka juga dari sebelum produksi mereka nggak tahu nih siapa yang bakalan beli bajunya gitu sih. Kebanyakan sih teman-teman gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya, kita harus tahu dulu nih market mana yang mau kita sasar. Baru kita lihat di market itu produk yang gimana yang laku gitu. Artinya positioning dan segmentasinya harus dapat. Harus jelas dulu gitu. Positioning. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita membangun konsistensi dalam usaha clothing? Udah dijawab tadi ya. Berikutnya, apakah usaha clothing yang mas-mas gelutin? Mas-mas ya? Apakah usaha clothing yang mas-mas gelut saat ini kebanyakan sudah benar-benar berorientasi ke online? Semoga bisa dijawab oleh mas-masnya di YouTube. Doci? Online, Bang. Bahkan sebisa mungkin kayak aku sendiri, Sarka sendiri tuh memang mau bener-bener ngegeser semuanya jadi online aja. Kayak bener-bener ya untuk saat ini komit nggak pakai toko fisik yang offline. Tujuannya emang supaya gimana caranya bangun sistem yang online. Kalaupun misalnya untuk sekitar Medan kita kasih kurir atau apa gitu. Online bisa cost-nya lebih murah. Iya. Bisa lebih murah bener. Tapi ada minusnya juga kan. Minusnya? Ada yang beberapa orang yang pride-nya mesti datang sih. Mesti datang, coba Mesti langsung. datang, mesti megang, nyoba 5, beli 1. Dan faktanya di lapangan banyak orang yang seperti itu ya. Banyak. Jadi istilahnya mungkin itu yang mau dibawa Sarkas, supaya semua sistemnya ini beralih ke online gitu.
Kalau di Elektrika Panda sendiri kebalikannya gitu kan, karena kan kita juga emang udah ada store fisik gitu kan. Nah itu dia tadi, store fisiknya itu bukan karena untuk keren-kerenan sih sebenarnya, ya berangkat dari kegelisahan itu. Iya. Jadi pada zaman itu 2016 banyak teman-teman yang mau beli baju Elektrika Panda tapi nggak tahu beli di mana. Belum era online-onlinean. Online juga dulu 2016 belum terlalu rame gitu kan. Jadi mereka juga bingung mau beli bajunya di mana. Kayak punya inilah apa namanya, punya saran suruh buat tempat lah, itu tadi lah, makanya kita buatin toko fisiknya gitu. Oke. Untuk yang terakhir nih, Elektrika Panda, tokonya store-nya di mana nih? Kalau toko kita sekarang ada di Jalan Gaperta nomor 206. Jalan Gaperta nomor 206. Iya, di seberang SPBU Gaperta. Oh, seberang SPBU Gaperta. Iya. Persen aku tiap hari Lewat situ Lewat ya? situ, Bang. gitu loh. Jam berapa? Kok jam 2 udah tutup lah. Iya. Jam 2 Jam malam 2 pagi. tutup. Jam 2 Sama pagi aja. tutup sih, jam 4:30 buka. Bisa bersubuh lah. Siap jualan pajak. Kalau dari Sarkas ada store-nya nggak? Sarkas sendiri memang belum ada niat store, Bang. Cuman kalau misalnya untuk pembeli sih lebih ke kontak ke WhatsApp. Nah, kalau untuk sekitar Medan kita antar sampai depan rumahnya. Wih. Iya, Servisnya bagus tuh, gratis. gratis, Bang. Wih sih di Gratis. mantap. Gini dong, kreatif dalam melayani customernya gitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita kali ini, Ada lagi, Bang. Ini pertanyaan bahaya nih, Mas. Oke, Udah ini enggak enggak, enak enggak, perasaan ini. Bang, udah jam 2 malam lu, Bang. enggak ini 2:30. ini jamnya jam berapa ya? Apa event yang akan dibuat dalam waktu dekat ini? Event, Bang ya. Iya. Kalau event akhir tahun Medan Clothing Festival. Mudah-mudahan kalau pandemi ini Mudah-mudahan. udah Kalau berakhir izinnya dan dapat, izinnya semuanya boleh, dapat, boleh, mudah-mudahan. di akhir tahun Di kita akhir bakalan buat Medan Clothing Festival. Festival year end sale. Year end sale dan lebaran. Lokasi udah tahu di mana? Lokasinya Lokasinya belum, Bang. belum tahu, tapi Tapi mungkin ya di sekitaran area yang memang tujuan wisata Iya. clothing. Clothing, bener. Itu ya, kita doain semoga Medan Amin, Clothing amin, Syndicate amin, ini amin, Bang. semakin maju, semoga dunia perclothingan di Indonesia ini Amin. semakin di Medan ini semakin maju juga pastinya. Amin. Oke. Amin. Nah, itu sobat mesra bincang-bincang kita dengan Medan Clothing Syndicate. Sebelum kita menutup ini, kita ada kuis lagi ya. Iya. Nah, kuisnya itu adalah sebutkan Kuis. 3 brand di bawah naungan Medan Clothing Syndicate. Artinya kalau kamu mau tahu ini silakan follow Instagram mereka di Medan Clothing Syndicate At ada, Medan Bang. Clothing At Syndicate. Medan Clothing. Di sana ada informasinya dan itulah pertanyaannya, sebutkan 3 brand yang di bawah naungan Medan Clothing Syndicate-nya. Caranya adalah kamu harus subscribe channel ini dan follow Instagram Yamaha Mesra. Kemudian tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa cantumkan juga ID Instagram kamu. Pemenang akan diumumkan di video ngobrol mesra berikutnya. Oke, itu dulu ngobrol-ngobrol dari kami. Next video akan ada informasi yang menarik dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Aku cinta ya, Mas. Gini.